qala al-muallif rahimahullahu ta'ala an-nubuwwatu laysat muktasabatan. An-nubuwwatu bermula kenabian bukanlah dengan diusahakan, bi'amalin qalbiyyin dengan amalan hati, atau badaniyin atau amalan badan. Qala al-muallif rahimahullah wa lam takun nubuwwatun muktasabah walau raqa fil khairi a'la aqabah. Walam takun, dan tidaklah, nubuwatun kenabian, muktasabatun muktasabah itu diusahakan, walau raqa walaupun naik oleh seseorang, fil khairi dalam kebaikan, a'la aqabah paling tinggi kesulitan badan atau kesulitan rintangan. A'la aqabah kesulitan rintangan. Bal dzaka, tetapi demikian itu, an-nubuwah fadlullahi, itu karunia Allah, yu'tihi memberikan oleh Allah, hi akan fadl, liman yasha'u bagi orang yasha'u yang berkehendak oleh Allah. Jallallahu maha agung dia Allah, wahibul minan maha pemberi segala karunia. Wa madhhabu ahli sunnati wal jama'ati, dan madhhab ahli sunnah wal jama'ah, annahu lam takun nubuwatun muktasabah, tidaklah kenabian itu diusahakan qattu sama sekali. Ai artinya la tunalu, tidak diraih akan nubuwah, bimujarradil kasbi dengan hanya usaha, bil jiddi dengan kesungguhan, wal ijtihadi dan ijtihad sama artinya dengan sungguh-sungguh, wariyadatin nafsi dan dengan mengolah diri, wal amali dan beramal, bi asbabin muayyanatin dengan sebab-sebab tertentu. Yang dimaksud bahwa kenabian itu tidak dapat diraih oleh dengan praktek ibadah, seberat apapun ibadah dilaksanakan, setinggi apapun kesalehan dilakukan, tidak dapat diraih kenabian itu. Karena kenabian itu mauhibah. Mauhibah itu karunia dari Allah, dipilih olehnya terhadap hamba-hamba yang ia kehendakinya, tidak diraih dengan jalan usaha. Waqad za'ama, dan telah berprasangka, iktisabah akan diusahakannya, akan an-nubuwah, ba'dul falasifati oleh sebagian kaum filsafat, dan itu rusak sesat itu. Wa yalzamu min qawlihim hada, dan melazimkan dari pendapat mereka ba'dul falasifah ini, tajwizu wujudi anbiya, membolehkan keberadaan beberapa nabi, ba'da sayyidina Muhammadin, setelah sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu rusak. Fan-nubuwatu, maka kenabian, istifaun adalah pilihan atau pemilihan, minallahi dari Allah, la yasilu ahadun ilaiha, tidak sampai ahadun oleh seorang pun, ilaiha kepadanya, an-nubuwah, bil iktisabi dengan usaha, walau ay mahma, dan sekalipun, fa'ala al-'abdu berbuat oleh seorang hamba, ma fa'ala
akan apa yang ia perbuat minal ibadati, dari beberapa ibadah, wal khairati, dan beberapa kebaikan, hatta raqa, sehingga naik, ay ala sya'nuhu, artinya tinggi kedudukannya, fi ada'il khairi, dalam melaksanakan kebaikan, wat ta'ati, dan ketaatan-ketaatan, ila a'la aqabah, kepada paling tinggi aqabah. Ai aqabah itu artinya ai aqsa ma yumkinuhul wusulu ilaihi, puncak apa yang memungkinkan akan seseorang al-wusulu, oleh wusul, sampai ilaihi, kepadanya, aqsa, bil amalil badani, dengan amalan badan, wal qalbi, dan amalan hati. Artinya walaupun ini orang sangat tinggi sekali derajatnya karena amal soleh yang dia lakukan, tidak akan pernah sampai kepada derajat kenabian, karena kenabian tidak dengan usaha. Fan nubuwatu laysat bil iktisabi, maka kenabian bukan dengan usaha. Bal dzaka, tetapi demikian itu, istifaullahi, artinya pemilihan oleh Allah, man syaa, akan orang yang dikehendaki oleh Allah, lin nubuwati, bagi kenabian, wa takhsisuhu, dan penghususan oleh Allah, man arada, akan orang yang dikehendaki oleh Allah, birrisalati, dengan kerasulan, huwa, dia, takhsis, fadlullahi, itu karunia Allah, ai artinya amrun wahbiyun, perkara wahbiyun, yang dikaruniakan, bukan dengan diusahakan, tapi wahbi, minallahi, dari Allah, tafaddala wa an'ama bihi ala man yasha'u min ghairi wujubin alaihi. Tafaddala, memberi karunia oleh Allah, wa an'ama, dan memberi nikmat oleh Allah, bihi, dengannya, amrun wahbi, ala man yasha'u, atas orang yang berkehendak oleh Allah, min ghairi wujubin alaihi, dari tanpa wajib alaihi, atas Allah. Allah tidak punya kewajiban apapun. Kita sudah bahas terkait bait itu, atau masalah itu. Allah tidak punya kewajiban atasnya suatu apapun. La yablughuhu, tidak sampai, hu, akan amrun wahbi, al-abdu, oleh seorang hamba, bil jiddi, dengan bersungguh-sungguh, fil ta'ati, dalam ketaatan-ketaatan, was-sa'yi, dan berusaha, fil khairati, dalam kebaikan-kebaikan. Fallahu, maka Allah, yu'tihi, ay yu'ti hadzal fadla, memberikan oleh Allah akan ini karunia, liman yasha'u, bagi orang yang berkehendak oleh Allah, min ibadihi. Fahuwa ta'ala, maka dia Allah ta'ala, jalla, ay tanazzaha, yang maha suci atau maha agung dia Allah, tanazzaha, an ayyahsula, dari bahwa terjadi, fi mulkihi, dalam kekuasaannya Allah, ma la yurid, oleh sesuatu yang tidak dikehendaki olehnya, wa ayyanala ahadun syai'an, dan suci bahwa mendapati oleh seseorang syai'an, akan sesuatu, lam yurid ya'ta'ahu iyyahu, yang tidak berkehendak oleh Allah memberikan hu, akan ahad, iyyahu, terhadap itu syai'. Ini penjelasan dari tanazzaha ini. Artinya maha suci Allah dari terjadinya sesuatu pada alam ini yang tidak dikehendaki olehnya. Mustahil demikian itu terjadi. Maha suci Allah dari demikian itu. Wa huwallahu, dan dia Allah subhanahu, wahibul minan, ay artinya huwa, dia Allah, alladzi yu'til ataya,
yang memberikan segala karunia-karunia atau pemberian-pemberian, wala yarju 'iwadan 'alaiha, dan tidak berharap oleh Allah 'iwadan akan pengganti 'alaiha atasnya ataya, wala yakhafu 'iqaban, dan tidak takut oleh Allah 'iqaban akan akibat, ala man'iha di atas mencegahnya akan ataya dari para hambanya. Yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala tidak ngambil untung dan tidak merugi suatu apapun. Para hambanya bersyukur atas karunia Allah, Allah sedikit pun tidak ngambil untung. Atau para hambanya umpama tidak bersyukur atas karunia Allah, maka Allah tidak merugi sedikit pun, tidak berkurang sedikit pun pada keagungan dan kekuasaannya. Yaf'alu, maha berbuat dia Allah, ma yasha'u, akan apa yang dia kehendaki. Wa laysa li ahadin, dan tidak ada bagi seorang pun alaihi atasnya Allah mahkumiyatun, menghukumi, yang menghukumi, yang mengadili. Nah gitu. Tidak ada yang menghukumi atau mengadili Allah. Nah, kesimpulan dua bait syair ini, walam takun nubuwatun muktasabah walau raqa fil khairi a'la aqabah, bal dzaka fadlullah yu'tihi liman yasha'u jallallahu wahibul minan. Menjelaskan bahwa kenabian itu derajat yang sangat tinggi. Kenabian itu derajat yang sangat tinggi, tidak ada predikat atau pangkat apapun yang lebih tinggi daripada kenabian. Para malaikat di bawah kenabian, para malaikat itu. Nah, oleh karena itu maka kenabian bukan dengan jalan usaha, tetapi apa? Amrun wahbiyun, karunia dari Allah. Beda dengan kewalian. Kalau kewalian itu diusahakan, tapi kalau kenabian tidak dapat diusahakan. Para ulama mengatakan an-nubuwwatu mauhibah, kenabian itu karunia Allah, dipilih oleh Allah terhadap orang yang dikehendaki olehnya. Al-wilayatu muktasabah, kewalian itu diusahakan. Nah, jadi kalau pintu kewalian terbuka bagi siapapun, gitu. Sampai sekarang terbuka terus, setiap saat terbuka, dapat diraih dengan jalan usaha. Apa usahanya? Mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangan-larangannya, memperbanyak perkara sunnah, dan istiqomah di dalamnya. Udah itu. Hanya itu aja jalannya, udah. Landasannya bagi itu semua adalah ilmu. Karena kewajiban dikerjakan tentu harus tahu ilmunya. Barang haram ditinggalkan juga harus tahu ilmunya. Kerjaan sunnah juga harus tahu ilmunya, apa saja, bagaimana prakteknya. Dasarnya itu ilmu. Jadi pondasinya dua, al-ilmu wal amal. Al-ilmu wal amal, berilmu dan beramal dengan ilmu tersebut. Pondasinya itu. Prakteknya yaitu tadi, mengerjakan kewajiban, meninggalkan barang yang haram, dan memperbanyak perkara sunnah serta istiqomah di dalamnya. Jadi wali. Jadi kalau Ammar mau jadi wali, gitu jalannya.
Gitu jalan nyamar. Gampang diucapinnya gitu doang udah. Ngerjainnya susah. Ngerjainnya susah. Itu jalannya gitu aja udah. Nggak harus sampai naik gunung, tapak, nyari gua gitu. Enggak juga, enggak begitu. Justru kalau tapak, asal tapak aja, enggak ada pergaulan dengan orang-orang, lantas dia enggak punya ilmu lagi, yang ada dia digangguin setan, ditemenin jin, nah, disesatin oleh jin. Lantas apa yang dimaksud dengan khulwah? Di antara sekian banyak maqamat. Jadi dalam perjalanan suluk itu ada namanya al-maqamat wal ahwal. Al-maqamat wal ahwal. Makom itu kurang lebih makna harfiahnya stasiun itu stasiun atau kurang lebih kalau tangga itu anak tangga gitu. Seorang naik, setiap anak tangga itu ada namanya banyak. Ada maqam asy-syukr, maqam as-sabr, maqam dan seterusnya. Banyak. Disebut dengan maqamat. Di antaranya adalah uzlah atau khulwah, menyendiri. Apa yang dimaksud? Yang dimaksud adalah melepaskan diri daripada keterkaitan secara duniawi. Bukan berarti melepaskan diri daripada pergaulan sesama manusia. Karena bergaul dengan manusia itu dalam beberapa keadaan diperlukan, bahkan diperintah secara syariat untuk menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar itu enggak bisa dikerjakan kecuali dengan apa? Adanya muamalah, adanya pergaulan. Nah, jadi yang dimaksud dengan al-uzlah atau khulwah atau semacam itu adalah melepaskan diri dari apa? Ikatan-ikatan duniawi. Dan walau demikian juga ada maqam di mana seseorang dalam suluk betul-betul dia apa? Melepaskan diri daripada keramaian, yaitu dia bangun di malam hari. Jadi secara maknawi itu tadi melepaskan diri dari ala'iq ad-dunya, ikatan-ikatan dunia. Tapi secara hakiki khulwah itu betul dikerjakan, tetapi bukan berarti menjauh dari kehidupan manusia. Yaitu apa? Bangun malam. Itu para wali Allah itu kalau sudah lewat tengah malam senang mereka itu. Senang mereka itu. Kalau kita senang juga, senang mau tidur. Terowongan kita. Kalau para wali Allah begitu lewat tengah malam itu, waduh, senangnya bukan main mereka. Salat, tiba-tiba sudah dekat subuh aja, tidak terasa. Kalau dekat subuh sedih mereka. Wah, sudah habis aja waktu ini. Oh gitu.
khulwah.